Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada malam hari ini kita akan coba berlanjut untuk pembahasan mengenai financial market and investment management. Malam hari ini, seperti yang sudah saya share di BIK, kita akan membahas salah satu di dalam financial market, yaitu mengenai leasing, ya, atau perusahaan sewa guna usaha. Eh, di Indonesia sih tidak terlalu baru ya, kalau coba dikaitkan dengan pemberlakuan dari usaha leasing ini sudah cukup lama ya, diperkenalkan di Indonesia begitu. Di sekitaran tahun 74-an ya, semenjak dikeluarkannya keputusan bersama dari Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan di tahun 74 yang lalu ya, tentang perizinan leasing yang kemudian diatur di dalam PPRI nomor 9 tahun 2009, yaitu tentang lembaga pembiayaan serta pengaturan oleh OJK di tahun 2014 yang lalu ya. Itu mengenai usaha leasing atau perusahaan pembiayaan sewa guna usaha gitu ya. Itu materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu dan Bapak, sebagai eh, melengkapi dari materi yang sudah disampaikan di pertemuan ke-6 di hari Kamis yang akan datang. Kita akan berlanjut kepada pembahasan terakhir, yaitu mengenai pentingnya kita pengaturan ketika perusahaan melakukan aktivitas secara internasional, yaitu terkait dengan exchange rates ya, atau nilai kurs. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir di hari Kamis yang akan datang. Baik, Ibu dan Bapak, sebelum kita masuk ke materi, kita akan lakukan dulu presensi. Ya. Silakan yang hadir untuk bisa memberikan eh, responnya. Sebentar, saya akan isikan dulu berita acara perkuliahannya. Baik, Ibu dan Bapak, jadi materi hari ini akan kita coba bahas sedikit mengenai apa namanya leasing ya, atau perusahaan sewa guna usaha, atau lebih kenal juga kita dengan pembiayaan ya. Dalam salah satu pemain besar di Indonesia yang leading itu adalah Adira Finance. Nah, bagaimana mengenal lebih lanjut hubungannya dengan aktivitas keuangan, itu yang akan kita coba bahas pada malam hari ini. Izin saya untuk share screen. Ya, ya, baik Ibu dan Bapak, apakah slide saya sudah bisa terlihat dengan baik oleh Ibu dan Bapak? Sudah, Prof, di halaman judul ya. Sudah, Pak. Ya.
Ya, ini ada beberapa hal yang akan kita coba bahas pada hari ini, yaitu pengenalan secara dasar mengenai berbagai terminologi di dalam kegiatan untuk leasing atau financing atau pembiayaan. Yang kedua, juga kita mengetahui berbagai macam types of leasing, apakah itu capital atau financial lease ataukah operating lease. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita mengcompute menentukan NAL, the net advantage to leasing, yaitu kita mencoba melakukan sebuah analisis komparasi secara aspek keuangan. Kira-kira apabila perusahaan dihadapkan pada dua pilihan, apakah lebih baik melakukan investasi dalam penyediaan berbagai macam aktiva-aktiva tetap, atau lebih baik eh, melakukan aktivitas sewa, begitu ya, dengan perusahaan leasing. Itu yang akan dibahas pada hari ini. Ya, ini ada beberapa. Sebentar, ini udah chat apa nih? Oke. Ya, jadi disampaikan di sini bahwa lease itu kata dasar dari leasing ini adalah sebuah contractual agreement ya for use. Jadi sebuah perjanjian kerjasama kontraktual bagaimana untuk menggunakan sebuah aset yang menyebabkan adanya suatu kewajiban bagi yang menyewa, dalam hal ini adalah lease itu ya, sebesar pembayaran dalam jumlah uang tertentu secara rutin, secara kontinu kepada pihak si penyewa guna usaha atau lesser gitu ya. Jadi ada dua pihak yang terlibat secara langsung, Ibu dan Bapak, di dalam aktivitas leasing ini. Yang pertama adalah lease, yaitu pihak yang menggunakan atau pihak yang menyewa atau pihak yang menggunakan aset yang menyebabkan adanya aktivitas pembayaran atas sewa dari setiap aset yang dipinjamkan atau yang disewa guna usahakan kepada pihak perusahaan atau lease. Yang kedua adalah pihak lessor. Pihak lessor ini adalah owner, pemilik si aset atau pemilik si guna usaha gitu ya, yang menyebabkan dia akan memberikan sebuah pendapatan ya sebesar sejumlah uang yang dibayarkan oleh si pihak penyewa atau si lease. Dia akan mendapatkan receipt payment. Kemudian ada istilah terminologi lagi yaitu adalah direct lease. Yaitu dalam hal ini si pihak lessor ini pun sebagai pemilik aset itu bisa dia memang memiliki aset secara langsung atau adalah sebagai pihak eh, apa namanya eh, menerima order, menerima request dari si list untuk memproduce berbagai macam aset yang dibutuhkan oleh pihak list. Itu yang disebut dengan direct list ya. Kemudian di sini ada captive finance company, yaitu subsidiaries dari list product ya untuk kegiatan manufacturing. Jadi artinya bahwa untuk kebutuhan produksi yang dibutuhkan oleh pihak list, maka pihak lessor ini dia akan memiliki sebuah perusahaan finance ya yang secara captive itu adalah memodali memberikan fasilitas pendanaan untuk kegiatan produksi yang di request yang di order oleh pihak si list. Ini adalah beberapa terminologi di dalam kegiatan leasing atau sewa guna usaha. Kemudian berikutnya Ibu dan Bapak juga perlu disampaikan di sini mengenai beberapa hal yang terkait dengan kegiatan lease ya bahwa ada dua tipe atau jenis leasing itu. Yang pertama adalah operating lease ya atau leasing operasional ya. Ini adalah lease yang berjangka waktu pendek di mana pihak leaser atau si penyewa guna usaha itu memiliki kewajiban untuk membayarkan berbagai macam pembiayaan ya dari dari setiap aset yang digunakan oleh pihak lease, baik dalam bentuk asuransi, beban pajak, termasuk juga beban maintenance atau beban pemeliharaan. Dan sangat dimungkinkan di dalam operating list ini bisa terjadi di cancelable, artinya bahwa kontrak kerjasama itu bisa putus kapan saja sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa namanya financial list atau sering juga disebut dengan capital list, gitu ya. Ini umumnya adalah kerjasama kontraktual agreement yang berjangka waktu cukup lama, biasa lebih daripada 5 tahun, sehingga menyebabkan adanya potensi si barang atau aset yang disewagunakan ini akan menjadi milik pemilik, akan menjadi milik kepada pihak si penyewa, gitu ya.
Nah, dalam konteks di financial lease atau capital lease di sini si lisi atau si yang menyewa guna usaha, yang menyewa aset itu memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah asuransi, beban pajak, biaya pemeliharaan, ya. Dan pada umumnya memang nggak bisa di-cancel. Artinya kesepakatan pertama itu sudah berlaku mengikat begitu ya. Kemudian ini ada beberapa yang terkait dengan tipe jenis leasing yang capital lease, bahwa orientasinya kepada pajak, kemudian adanya leverage, adanya memungkinkan di dalam aset pembiayaan itu menggunakan utang, dan kemungkinan bisa terjadi sell and leaseback. Artinya bahwa kepada setiap kontraktual agreement ini dengan menggunakan finance atau kapitalis ini dimungkinkan pada satu saat tertentu aset yang dimiliki itu bisa dijual dan bisa kembali untuk disewakan begitu ya. Nah, kemudian bagaimana pencatatan daripada leasing ini? Kalau di Amerika Serikat itu diatur oleh apa namanya PSAK ya nomor 13. Kemudian akibat karena adanya financial ini, maka secara mendasar itu akan dicatatkan di dalam pembiayaan atas utang. Atas utang. Sebentar. Ya, di mana present value dari setiap pembayaran atas apa namanya sewa guna usaha ini harusnya include ke dalam balance sheet sebesar sebesar utang ya. Oke. Kemudian operating list ini are still of balance sheet dan tidak berdampak terhadap balance sheet itu sendiri gitu ya. Nah, ini disampaikan di sini ada beberapa kriteria. Tadi kan sampaikan bahwa jenis daripada leasing ini ada dua, ada yang sifatnya operating, ada yang sifatnya adalah financial atau kapitalis. Nah, di sini disampaikan ya eh, beberapa kriteria yang terpenuhi dari kapitalis. Salah satunya diantaranya adalah leasing si penyewa itu transfer ownership by the end of the lease form ya. Jadi artinya eh, sewa dianggap sebagai modal usaha gitu ya, sebagai sewa modal dan harus ditampilkan di dalam balance sheet gitu ya. Jadi sewa dapat membeli aset di bawah harga pasar. Jadi dimungkinkan si penyewa ini bisa membeli aset itu karena kan dia apa namanya bisa menjadi pemilik daripada si aset yang disewakan itu, maka dia akan memiliki sebuah privilege lah gitu ya, bisa membeli si aset itu pada harga eh, di bawah harga pasar lah gitu ya. Artinya di sini bahwa si lisi itu mengalihkan kepemilikan pada artinya akan menyerahkan mentransfer kepemilikannya itu di akhir masa, dan kemudian jika bisa membeli harga itu di bawah harga pasar begitu ya. Kemudian apa namanya eh, jangka waktu ya, jangka waktu sewa guna usaha ini eh, adalah 75% atau lebih daripada umur hidup daripada si aset tersebut gitu ya. Jadi artinya masih panjang gitulah umur dari si aset yang disewa gunakan itu memang berumur panjang gitu ya. Kemudian present value atau present value dari list payment ini setidaknya 90% dari par value ya ketika awal mula itu adalah disewakan. Ini terkait dengan beban pajak gitu ya. Terkait dengan beban pajak bahwa si penyewa guna usaha itu bisa mengurangi pembayaran atas sewa guna usaha tersebut untuk tujuan pajak gitu ya, untuk tujuan pajak. Jadi yang pertama must be used for business purposes and not to avoid taxes. Jadi harus digunakan bahwa si aset itu harus digunakan untuk tujuan bisnis dan bukan untuk tujuan menghindari beban pajak. Jadi kita menghindari upaya-upaya seperti itu gitu ya. Kemudian jangka waktu daripada leasing itu kurang dari 80% dari umur ekonomi aset tersebut.
Kemudian should not include an option to acquire the asset at the end of the lease at below market price. Jadi artinya bahwa tidak boleh gitu ya menyertakan adanya sebuah option untuk memperoleh aset pada akhir masa sewa itu dengan harga di bawah pasar. Jadi eh, apa namanya eh, tidak dipatok dari awal lah gitu ya, tidak dipatok dari awal. Kemudian pembayaran list tidak boleh juga lebih tinggi atau kemudian di awal tinggi kemudian diturunkan secara drastis gitu, ya, secara dramatikal di sini. Ya. Jadi ini adalah tujuan-tujuan untuk menghindari beban pajak. Nah, berikutnya, Ibu dan Bapak dan teman-teman semua, ya bagaimana dari aspek keuangan kita mencoba melakukan sebuah analisis komparatif, apakah memang sebaiknya perusahaan itu melakukan investasi, kepemilikan pada suatu aset, ataukah lebih baik dengan cara menyewa. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut. Nah, di dalam menentukan dan menilai aspek keuangan, apakah lebih baik menyewa atau lebih baik melakukan investasi, hal pertama yang mesti kita ukur itu adalah incremental cash flow, ya. Jadi cash flow yang incremental, artinya cash flow yang memang secara rasional, secara relevan itu muncul akibat karena perusahaan melakukan aktivitas sewa guna usaha. Nah, di sini dikatakan beberapa cash flow ya yang memang eh, eh, apa muncul dari aktivitas leasing ini. Yang pertama adalah after tax less payment. Ini sebagai outflow, artinya sebagai biaya. Ya, jadi adanya sebuah aspek biaya yang mesti kita keluarkan akibat karena kita menyewa, begitu ya, yaitu sebesar uang sewa. Ya, uang sewa setelah kita mengakomodir beban pajak, yaitu less payment dikalikan dengan satu min T. T itu tarif pajak atau beban pajak. Less payment itu adalah biaya sewanya, gitu ya. Biaya sewanya. Itu yang pertama. Kemudian biaya kedua yang juga perlu kita perhitungkan ketika kita memang melakukan aktivitas sewa guna usaha, yang pertama adalah yang berikutnya adalah loss depreciation tax shield, yaitu eh, hilangnya penyusutan ya yang berakibat terhadap penurunan beban pajak ya. Jadi kita perlu memperhitungkan yaitu sebesar depresiasi atas setiap penggunaan aset dikalikan dengan tax rate for each year-nya ya. Itu yang dua biaya yang sifatnya outflow. Biaya-biaya yang memang terdampak karena kita menggunakan list. Artinya di sini opportunity gitu ya. Kalau kita punya aset, maka kita ada beban penyusutan ya dan ini juga akan kena pajak yang harusnya kalau kita punya itu ada menjadi beban, ini pun juga diperhitungkan sebagai opportunity cost karena kita menggunakan sewa begitu ya. Dan terakhir adalah cash inflow-nya, pendapatan. Ingat Ibu dan Bapak, ketika kita memang melakukan sebuah analisis keuangan untuk menentukan layak tidaknya sebuah pilihan investasi, ya, yang kita kenal yaitu dengan menggunakan NPV, Net Present Value. Net Present Value itu kan intinya adalah selisih antara ekspektasi pendapatan dikurangi oleh ekspektasi beban biaya, kan begitu. Hanya di sini telah mengakomodir adanya the time value of money, ya, mempertimbangkan the time value of money. Apabila jumlah pendapatan revenue-nya itu lebih besar daripada jumlah biaya, maka accept. Dan sebaliknya, apabila jumlah pendapatan, jumlah revenue lebih kecil daripada jumlah biaya, maka reject. Ya, intinya seperti itu. Maka untuk itu kita harus mengidentifikasi terkait dengan aktivitas sewa guna usaha ini, mana item-item yang termasuk cash inflow dan mana yang termasuk menjadi cash outflow. Nah, di sini Ibu dan Bapak, initial cost mesin, jadi biaya yang kita keluarkan akibat karena kita harusnya adalah membeli aset, namun itu kan tidak keluar, itu menjadi cash in. Artinya bahwa telah terjadinya efisiensi kan begitu. Efisiensi ini dimaknai sebagai cash inflow ya, sebagai pendapatan, sebagai revenue, sebagai benefit lah, sebagai benefit ya. Nah, dikatakan sini nih, initial cost of mesin, biaya yang kita keluarkan untuk membeli mesin, kan ini kita dua pilihan nih. Apakah untuk kebutuhan
mesin tekstil misalnya lah, yang pada perusahaan tekstil, apakah lebih baik kita beli sendiri mesin tekstil atau cukup menyewa, kan begitu. Ketika dihadapkan kita akan menyewa, maka jumlah biaya yang kita keluar untuk beli mesin itu menjadi cash in, ya, menjadi benefit karena uang itu sudah keluar karena kita akan menyewa begitu. Nah, dikatakan di sini initial cost of mesin itu menjadi inflow because we save, ya, kita melakukan aktivitas saving, biaya untuk membeli aset tersebut sekarang, ya. Nah, hal-hal lain yang juga termasuk ke dalam incremental cash flow, diantaranya juga biaya maintenance, beban pajak, ataukah biaya asuransi. Itu pun juga beberapa item yang perlu kita perhitungkan ketika kita akan melakukan analisis apakah perusahaan lebih baik nyewa ataukah lebih baik beli. Ini contohnya Ibu dan Bapak. Ya, ini contohnya. Ya, misalnya sebuah perusahaan ABC Incorporation membutuhkan beberapa equipment baru, ya. Kemudian equipment tersebut kalau beli dikeluarkan uang sebesar 100.000 US dollar jika beli. Ya, kemudian eh, si equipment tersebut, ya, ini would be depreciated, akan disusutkan dengan menggunakan metode straight line lebih daripada 5 tahun. Kemudian tidak ada salvage is expected, tidak ada nilai sisa dari si aset tersebut. Artinya nilai sisanya nol, gitu ya. Nah, kalau strike line itu masih ingat Ibu dan Bapak, metode strike line di mana besar depresiasi expense itu adalah sebesar nilai perolehan, initial cost dikurangi oleh salvage value dibagi oleh umur ekonomis. Jadi 100.000 dikurangi 0 dibagi 5, maka akan ketemu depreciation per years-nya itu adalah 20.000, ya. Nah, alternatively, bahwa the company akan menyewa untuk kebutuhan si equipment tersebut, yaitu dengan adanya kewajiban membayar uang sewa, lease payment-nya itu adalah 25.000 US dollar per year, ya, dengan diketahui margin net tax rate-nya 40%. Nah, sekarang kita coba menghitung incremental cash flow-nya, baik yang bersifat cash outflow ataupun yang bersifat cash inflow, gitu ya. Nah, di sini katakan after tax lease payment adalah sebesar uang sewa yang 25.000 ini, ya, dikalikan dengan beban pajaknya, satu dikurangi 0,4, 40%, ketemulah angka di 15.000 ini. 15.000 ini adalah cash outflow yang akan keluar setiap tahun selama 5 tahun. Ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima itu akan dikeluarkan biaya untuk sewa itu, bersihnya setelah dikurangi beban pajak menjadi 15.000. Kemudian, eh, kalau sekiranya perusahaan itu akan membeli aset, maka ada kewajiban untuk bayar depresiasi. Nah, depresiasi ini maka akan menjadi beban, ya, ketika perusahaan, apa namanya, beban yang perlu diperhitungkan lah, gitu ya, yang perlu diperhitungkan, yaitu 100.000 dibagi 5, 20.000 tadi yang saya bilang kan, dikali 4, dikali 0,4, dikalikan dengan beban pajak tekstilnya. Jadi ini adanya penghematan beban pajak itu, ya, 8.000. 8.000 ini juga akan dikeluarkan selama 5 tahun, tahun pertama sampai dengan tahun kelima, gitu ya. Ya, kan depreciation itu bagi kita yang apa namanya membeli itu kan sebetulnya pendapatan kan, ya, dan akan menjadi biaya, ya, dilihat dari opportunity cost-nya begitu Ibu dan Bapak. Kemudian cost of nya 100.000, ya, menjadi inflow pada tahun pertama. Jadi pendapatan pertama akan dapat 100.000, selama 5 tahun akan keluar 15.000, ya, untuk after tax lease payment dan loss depreciation tax shield-nya 8.000. Oke. Nah, di sini ada perhitungannya Ibu dan Bapak. Oh iya. Kemudian dari case tersebut kita dadakan pada satu keputusan apakah lebih baik membeli ataukah lebih baik menyewa, kan begitu. Nah, sesuai dengan filosofi saat kita menggunakan metode NPV, net present value, apabila hasilnya positif itu adalah accept, artinya dalam hal ini adalah lease.
Kalau ternyata NPV-nya negatif, itu adalah buy, artinya tidak menguntungkan kalau menyewa, ya. Nah, the company need to determine whether it's better of borrowing the money and buying the asset or leasing, ya. Compute the NPV of the incremental cash flow, ya. Kemudian appropriate discount rate if the after tax cost of debt is in a least essential the same ini, ya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan eh, the net advantage to leasing (NAL). Jadi NAL, the net advantage to leasing ini adalah something, ya, mengukur suatu besaran pada nilai NBV, ya, dari incremental cash flow. Apabila NAL-nya lebih besar daripada 0, artinya positif, maka the firm should lease, sebaiknya adalah leasing, menyewa gitu, ya. Dan kalau hasilnya negatif, maka sebaiknya membeli. Nah, didasarkan kepada data yang tadi dengan asumsi kita menggunakan discount rate-nya, ya. Discount rate atau appropriate discount rate-nya itu dengan menggunakan kalau beli itu dengan menggunakan utang ketemu adalah 10%, ya. Maka diketahui after tax cost of debt-nya, ya, itu menjadi 6%, ya. Ini adalah appropriate discount rate-nya setelah dihitung dengan beban pajak begitu, ya. Maka ketemu nilai NAL-nya adalah 116. Nah, bagaimana nih menemukan angka 116? Ya, positif nih. Kalau positif artinya bahwa perusahaan sebaiknya membeli gitu, ya, nyewa gitu. Nah, yang pertama oleh Ibu dan Bapak hitung dulu total present value-nya, yaitu dengan cara tadi kan seperti case yang ini data sebelumnya, angka 15.000 dan angka 8.000 ini akan dikeluarkan selama 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Sedangkan uang yang 100.000 untuk membeli itu dikeluarkan pada tahun ke-0 gitu, ya, sebagai opportunity dari asetnya begitu. Nah, maka diketemukan angkanya seperti ini. 23.000 di tahun pertama di percent value kan, karena mesti tarik kan, karena pengambilan keputusannya dilakukan saat sekarang. Maka semua nilai-nilai yang akan diterima nanti itu mesti di percent value kan ke tahun sekarang. Jadi minus 23.000 dibagi eh, di sini diskon rate-nya kan ini pakai 0,06 nih. Ditambah 1 dikurangi 0,06 pangkat 1 karena ini kan diterima tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sama nih, ya, sampai tahun kelima, sampai tahun kelima. Maka diketemukan total present value-nya yaitu sebesar minus 96.884,35. Nah, angka minus ini menunjukkan itu beban biaya. Beban biaya ini mesti dikomparasikan dengan besaran benefit yang kita terima akibat karena kita memang tidak keluar uang untuk beli aset ekuiti tersebut sebesar 100.000. Maka 100.000 dikurangi oleh total present value ketemu di positif 3.115,65 atau 3.116, ya, jadi positif nih. Karena nilai NAL-nya positif atau lebih besar daripada 0, maka so the firm should list. Ya, jadi ini materi yang disampaikan hari ini bahwa bagaimana di dalam aktivitas transaksi di dalam aktivitas keuangan apapun juga bisa kita eksekusi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keuangan, ya. Dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan NPV. Hanya karena di sini ingin mengkomparasikan apakah lebih baik perusahaan itu investasi dengan cara beli sebuah aset ataukah dengan cara menyewa. Komparasi itu dengan menggunakan suatu besaran yang disebut dengan net advantage to leasing. Ya, apakah sebaiknya untuk membeli sebaiknya menyewa ataukah sebaiknya membeli. Itu barangkali Ibu dan Bapak yang bisa disampaikan di sini. eh, ya, many people must choose between buying or lease a car gitu, ya. Nih. Nah, ini beberapa nilai manfaat karena perusahaan melakukan aktivitas eh, sewa, nyewa begitu, ya. Ya. Di sini bahwa bisa mereduce beban pajak, katanya pajak dapat direduce, ya. Kemudian yang kedua, mereduce some uncertainty,
juga bisa mengurangi berbagai ketidakpastian. Ya, kemudian dengan menyewa juga may have lower transaction, dapat menurunkan biaya transaksi. Ya, kemudian yang keempat, may require fewer restrictive covenant. Ya, jadi akan betul lebih sedikit covenant perjanjian-perjanjian lah gitu ya, perjanjian-perjanjian. Dan terakhir dimungkinkan and fewer aset dan secure borrowing. Jadi memungkinkan membebani aset lebih sedikit daripada pinjaman yang dijamin begitu ya. Namun di atas kelebihan juga ada beberapa yang perlu juga diwaspadai bentuk dari kelemahan kekurangan daripada leasing ini di dalam neraca, terutama untuk rasio leverage, rasio beban pajak, rasio beban utang, debt ya, mungkin terlihat lebih baik jika apa namanya, karena kesalahan ini kan tidak akan muncul di neraca gitu ya, ya tidak harus diperhitungkan di neraca karena ini hanya jadi beban, adanya munculnya di sana di income statement gitu ya, tidak muncul adanya aset begitu, karena bukan punya aset kita kan. Kemudian 100% pembiayaan begitu ya, kecuali bahwa sewa biasanya memerlukan uang muka atau uang jaminan. Kecuali kalau adanya perjanjian bahwa memang harus adanya beban ya uang muka ataukah uang jaminan. Kemudian biayanya rendah. Beberapa orang mungkin mencoba membandingkan antara suku bunga yang implied gitu ya dengan yang membandingkan tingkat bunganya lah antar pasar ya, ya yang karena tidak bisa dibandingkan secara langsung begitu. Eh, Bapak, ini beberapa hal lain yang juga perlu diketahui bahwa dengan menggunakan operating list dibandingkan dengan membeli, ya, dibandingkan oh ini kita sewa, ya, walaupun ini juga mungkin tidak legal gitu ya. Jadi kita mengklaim gitu ya. Itu mungkin Ibu dan Bapak yang bisa sedikit kita kenalkan itu leasing ya atau perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha sebagai sebuah alternatif yang ditawarkan kepada pihak perusahaan terkait dengan penggunaan aset, apakah lebih baik investasi atau cukup dengan menyewa. Dan salah satu tool yang bisa dipakai untuk mengkomunikasikan secara keuangan, apakah lebih baik menarik dengan cara membeli atau dengan cara menyewa dengan menggunakan tadi salah satu item tool yang disebut dengan Net Advantage Tool Leasing atau NAL. Itu barang Silakan barangkali Ibu dan Bapak, sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi. Oh, sorry, sorry. Kita belum melakukan screenshot dulu. Untung diingetin, ini ada Mas Gilang di depan saya nih. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak masih standby di depan layar. Kita lakukan dulu screenshot ya. Satu, dua, tiga. Baik, sebentar saya laporkan dulu ke Mas Gilang. Baik, silakan Ibu dan Bapak. Kalau misalnya tidak ada yang dibahas, eh, silakan Mas Kevin bisa dilakukan apa namanya breakout room. Ya, baik Pak.
Ya, tadi teman-teman silakan masuk ke breakout roomnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Ya, Breakout roomnya di mana? Belum ada Mas Kevin. Ini belum Iya, ada belum ya? ada, Mas. Sorry, sorry, belum ada ya? belum Mas. Udah belum? Halo Mas. Waduh, saya salah kelompok nih kayaknya. Kayaknya saya yang salah apa ya? Mas Gak Kevin. tahu nih, kayaknya kita juga salah nih. Kevin salah ngeplot apa gitu. Ini Kita plotnya benar gimana Mas. kayak? Belum tiga. Ini apa diacak lagi nih sama Mas Kevin? Kayaknya nggak ada notice kayak gitu tadi bapaknya. Ini Ini nggak ada pilihan. nggak ada pilihan soalnya. Terus. Kita dulu. Mas Kevin kelompoknya diacak lagi ya? Sorry, ya salah itunya, salah anuin masukin kelompoknya. Masuk aja dah masing-masing ke kelompok itunya, apa breakout roomnya. Keacak tadi pas dibuat. Hahaha. Bisa kan ya? Masuk lagi ya? Balik balik lagi. Masih sama ini acaknya. Iya, sebentar sebentar. Dibuat bisa milih aja kali Mas Kevin. Iya nih, coba saya buat lagi ya. Sama Mas Kevin, aku juga di room satu terus nih. Iya ya, sebentar ya. Oke, oke. Tadi paksa untuk random lagi nih. Salah klik kayaknya nih. Beras bunga Iya, kalikan satu dikurangi dengan pajaknya 35. iya, 5,20. Ini ya, lima Betul, koma Pak. dua persen ya Pak ya. 5,2. Iya, 5,2%, Pak, betul. Oke, terus ini kita analisa dulu ya. Ini membeli sama ini menyewa. Hitung PV dari biaya menyewa leasing. Biaya sewa tahunan setelah pajak, biaya sewa tahunan tadi kan 1.740 dikalikan dengan ini present value-nya di 1,1. Ini ya Pak Yudi ya? Atau ini ini apa sewa tahunan? Cuman ini nih saya masih bingung yang satu kurangi satu plus discount rate kali per years plus atau Bentar, Pak. Iya, ntar ini tuh kita harus nyari pilihan ya. Total biaya ya, kalau kita nyewa dengan total biaya kalau kita beli ya. iya betul dengan data ini. Tapi Asumsi. bentar ya langkah-langkahnya ya. Tapi kok Pak, tadi agak beda ya. Kalau tadi kan sudah ada namanya. Saya bentar. Ini tadi hmm, kalau tadi soalnya dia sudah ada nalnya ya Pak ya. Kalau nalnya Nalnya itu positif kan dicari tuh rumus yang bawah tuh. cenderung saya. Yang nal itu yang panjang yang di bawah itu yang cari nalnya 33 3116 itu. Dapatnya dari itu.
Iya, 23.106. Berarti cari terminal present value dulu ya. Mm-mm, harus 23 itu dikaliin dari tuh yang kalau kita 4 tahun kan harus di pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ya, yang TPV itu. 100.000. Berarti nyari 96 dulu yang TPV ini ya. Itu rumusnya apa Pak? 23 tadi Satu, beli sama satu sewa. tambah 6%, Ini tadi sih. pangkat Ini 1. rumusnya. Nah, Saya beli, saya sewa. 20. Oh, ini ya. Sorry, salah berarti. Berarti ini rumusnya. 23 itu beli. Rumusnya apa sih? Sewa dibagi dengan. Oh, cari berarti after tax. Beda lagi ya rumusnya. Bentar, bentar. Berarti. Dulu tadi ya. Nyari dulu ini. Berarti ini. Sekarang nyari after tax dulu ya. Tax payment. This payment. Checklist. Bang, ini Bentar. berarti Bang Dolis Ya, lagi ngukur untuk pakai list dulu ya? ya. Checklist Pak. Ya. Tadi kan 25.000, 25 tadi itu sewa ya, biaya sewa ini berarti biaya sewa terus dikalikan dengan satu dikurangi pajak, satu dikurangi pajak. Oke, 15 outro hampir sama ya. Terus ini cost depresiasi, depreciation, Excel, depreciation Excel sama dengan 100.000 tadi apa? 100.000 biaya beli beli dibagi dengan 5 tahun durasi kalikan dengan pajak ini ke 507 ini 1 tahun sampai 5 tahun berarti ini tadi udah ketemu Dikali 4 semua ya, Pak? iya kali 4 kan Pak. Iya, dikali 4 betul. Itu di saat 5 jadi ini ya 23 tadi kan berarti oh nyari terminal value-nya ini ya. Itu Oke, nanti. oke, berarti TPV sama dengan ini nyari teman. Oh, sini aja biar nggak bingung. TPV sama dengan rumusnya tadi yes 23 tadi apa? Oh, after tax plus ini after tax plus ini dikalikan dengan selama 4 tahun ya Pak ya berarti ya. 4 tahun. Ini minus berapa tadi? Berarti Minus after ditambah dengan loss depreciation rumusnya dulu dibagi dengan satu. satu 0,6% tadi Ini berarti after tax 65 ya? after tax after tax after tax cost debt berarti ngitung after tax cost debt dulu ya. Saya bentar. Berarti nyari hitungan dulu nih bentar. Berarti kita nyari after tax dulu ya. After tax Itu yang 0, ini kali Pak ya. Apa? eh, kan tadi 40 kalau dia, kalau yang
Yang soal tadi itu 40% kan marginal tax rate-nya ya. Kalau ini kan 35 ya. Oh, Berarti ini sampai dengan tag ini, Pak? Atau iya, beda? Pak. Iya, Oh, sama kan ya. Kalau yang di contoh Bapak yang kanan itu kan marginal tax rate-nya 40 kan. Jadi dia ah, 0,6, 0,06. hmm. Itu yang marginal tax itu ya, artinya ya. Iya, 10 ini apa Pak ya tadi ya? 10 ikan after tax-nya kan 10, 6% kan dari ini kan. 10 kali 1 dikurangi dengan pajak ya. 10 ini 0,35 tadi. Ini kan 0,6. 6%-nya. 10 itu apa ya Pak ya? Ada 10 itu itu tadi 10. Angka 10 10-nya dari apa? Ya, saya buka di materinya Pak ini ada nggak ya hmm, Dokter? after tax. Cost of debt. Iya, 10-nya apa tadi Pak? Cost, Cost of debt sih sini bilangnya cost of debt itu cost of debt. Itu nyari ini dulu nih. di situ. Ini kan 1 dikurangi 4% kalikan 10. 10-nya ini apa ya? 10 10 berarti ya 10. Oh itu Pak di 10% Pak, assume the first cost of debt Ya. Oh, ini ya. Berarti 10% kan pakai Pak? asumsi dulu, Pak ya. Iya, cost of debt-nya. Debt of profit. Karena di soalnya juga nggak ada. Ya, di asumsi ini kasih ini. Berarti Itu kali apa namanya? You can borrow at 8% before tax. ya asumsi Pak betul. Betul. Bukannya 8 itu ya? Bukan, Pak. Itu yang tadi di depan tadi ada soal tadi. Assume the firm cost of debt is 10. Berarti kan Bang 10% dikalikan Oh, dengan maksudnya Pak Sayuti Pak tadi ya. untuk yang soal yang contoh Tadi soalnya kan Bapak itu assume tadi memang nggak ada cost of debt tax, nggak ada interest tax-nya. mm, Bukan gitu ya Pak Sayuti ya? Karena yang tadi yang example list cash flow itu Pak ya. Hmm? Itu kan yang 10 itu itu kan nggak ada katanya kan assume cost of debt kan 10%. Hmm? ya. Nah, kalau yang ini sudah disebutkan you can borrow at 8% before taxes. Oh, Ya, berarti jadi ininya berarti udah 8%, 8. Pak ya. Berarti 8 Ya, depannya ini betul. yang Oke, 10 oke, ini oke, oke, 8 oke. di Ya, case ini. setuju. Harusnya ya. Berarti ini ya. Ya, Oh, no. Tadi nggak usah nih, nggak usah assume. ya. Before tax kan, nah habis itu baru dikali dengan Kali 1 kok kecil 6%. Kok kecil. Ini sorry salah. Itu yang Persen. ke-35 kayaknya Pak. Nah, Ya, ini kan? tuh. oh ini udah Jadi, langsung hasil nah, perkaliannya ya. ini kan ya. Oke, terus rumusnya tadi TPV sama dengan apa? Kali TPV 23.000 itu 1 ditambah 6% tadi ini yang after, ditotalin semua itu Pak tadi Pak. ya, after tax tadi Dikali ya. 4 semua. 1131 dikali 4, 507.500 dikali 4 juga Pak. Gimana Pak? Sorry Pak. Yang ini Pak, 23.000 itu kan minus 23.000 di sini itu kan dari Ini plus pengalian ini kan? 5 itu Kak. Nah, itu Ya, ini dikali plus ini kan? 4 semua. Nah, Dikalikan bukan per tahun Pak ya? Itu pangkat 1, pangkat 2 kali ya. ya betul Pak. Itu Ya. per tahun betul 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 Pak. Sorry Pak. Oke, berarti kan rumusnya nantilah ya. Coba cari dulu deh. Ya itu dimasukin Sama betul. dengan rumus itu. Masuk aja. Ya. Dibagi 1 plus 6% berarti kan ini ya. Ya, Ini, Pak. dikasih itu kasih dolar. Ini juga sama ya. 4 pangkat 1. Pangkat satunya di sini. Satu gini ya. Ya. 1. Terus Tambah. sampai 4 tahun ya. Sampai 4 Pak. Betul. Berarti 2
Tiga, empat. Ini TPV-nya berarti 5. Ini ya TPV. Bentar. TPV Ya, terus contohnya berarti TPV-nya minus ya. Minus ya. berarti 0 sama dengan 0 sama dengan beli dikurangi sewa ya. Beli dikurangi dengan sewa. Oke, itu nol ya Pak. Positifnya Pak? Tapi Ya, TPV-nya positif minus. Pak. Sorry, Iya. TPV-nya minus. Positif tadi rumusnya. Ya kan, TPV-nya harus minus. Berarti sewa ya? Positif kan sewa berarti ya? Bukan, maksudnya TPV-nya itu kan harusnya minus, bukan? Udah itunya udah sih Pak. Iya Pak. Jawabannya kalau ini udah langsung berarti sebetulnya harusnya kita nggak ngitung depresiasi lagi ya. Iya, ya berarti nggak usah ya? Iya, karena kalau kita tahu nolnya udah di atas nol itu kan, oh sorry, di Gimana rumusnya Pak? harus minus. Sorry, TPV-nya minus ya. Beli dikurangi sama sewa kan Pak? Tapi TPV-nya itu harus minus. Coba lihat contoh yang 23.000 tadi selalu depannya. TPV-nya positif, positif Pak. Bukan, Bentar. si pengalinya harus diminusin. Karena hitungannya apa ya? Uang keluar ya. Coba lihat contoh yang Oh ini ya, 23.000 itu. 23 itu Nah, ya? 23.000 selalu Depan. minus. Oh, Oke. di depan. Oke, berarti ini ya. Aduh. Atau langsung diminusin di depan sama nggak ya? Tapi sama aja Pak saya. Kalau itu minus, Oh iya, itu kan minus. berarti 100.000 Lima, minus 5 Berarti jutaan berarti hasil nolnya 58 negatif. dikurang, tinggal langsung jumlah dikurang berarti ini minus Pak kan? ya. Iya, nolnya Bukan, negatif. Oh, Plus kah? masih positif. So, rumusnya nol apa rumusnya nol? ah, positif lah Pak. Rumusnya nol apa tadi? Rumusnya beli Harga beli beli ditambah sama ini TPV. Kalau ini kan minus ya. iya, Oh, minus dibawa ke Berarti bawah. ini plus ini. TPV dijumlah sama beli. iya. Oh iya, sama aja kalau gitu ya. Kan rumusnya ditambah Bang Said. Rumusnya Iya, ditambah iya. karena nolnya negatif, jadi kan kayak minus kan Bang. Jadi TPV-nya Iya, itu iya, iya, iya. dibandingin dengan belinya ya. Tuh. Kan ini masih di bawahnya beli kan berarti positif. Berarti Iya. sewa. Positif nol, positif. Jadi sewa. Nol, positif. Sewa berarti ini nggak usah ya diskon. Good news. Berarti nggak usah deh. Diskon. Aduh, biaya leasing tadi itu. Dulu deh. Sebelum dihapus nanti lupa lagi. Berarti nggak usah diskon rate, langsung ke ini ya sini. Ya, oke, karena nol bernilai positif. Oh pas 16,85. Oh sama berarti Pak itu dia. Iya. Sama Iya, dengan Pak. rumus tadi ya. Iya, sama. Oh ya ini sama makanya kok nggak berubah ini 16,81. Oke. Menunjukkan bahwa biaya saya lebih rendah daripada biaya membeli. Itu berbagai misalnya menyolat multiple spanner tersebut. Oke. Satu A-nya beres. Terus pertanyaannya aruskah sudut pandang pembeli sewa laser, Pak? Oke. Jadi Oh, di berarti mana ya? Fantasinya harus Ini nggak ada ya? kita harus ngitung depresiasi kayaknya. Kalau kita ngomong cash flow tadi kan di materinya Bapak ada depresiasi yang harus dihitung kan? iya. Cash flow dari view Yang mana, Pak? Maaf. lessor. Cash flow dari sudut pandang siapa? Iya, Lessor. view lesor. Iya, Lessor. Biaya sewa Tadi yang di tahunan, slide-nya biaya dia sewa lessee tahunan. ya, contoh kebalikan ya. iya.
Berarti tahun pertama outflow Oh iya, harga tetap harus kita mesin. depresiasi ya. Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa, nggak susah, Pak. Itu cuma tinggal dibagi 4 aja. 58 dibagi 4 kok. Anggapannya ini ya Gimana rata-rata Pak rumusnya depresiasi? linear ya. Depresiasi itu kan straight method kan. Ya, Umurnya strike. kan 4 tahun. Berarti kan 58 dibagi 4 aja, Pak. Oh yang ini ya? Iya, Pak. Yang 5.800.000 dibagi Nah, 4 aja. Dibagi dengan Mm-mm. Itu udah ini langsung. Iya, itu gini ya atau gimana Pak? Jadi terus depresiasinya betul 1450, betul, Pak. penghematan pajak Ya. depresiasi. Terus dia nerima pembayaran sewa per tahunnya berapa tadi di soalnya? 1740. 174 ya 1740 Iya, dikalikan dengan 1 dikurangi pajak ya. tarif pajaknya 35, betul, Pak. 1,5. Kalau yang ini Pak harus kas awal lanjut juga. benar harga Beli mesinnya di awal jadi dan low. Outflow. Eh Kembalikan. outflow nih ya. Iya, outflow. Outflow, inflow gitu Pak. ya, Mhm. Kas keluar, kas masuk, kas masuk. 507. Ntar lupa. Penghematan pajak dari depresiasi belum kita hitung ya, Pak. Oh, Eh, bentar, tadi penghematan pajak tadi rumusnya apa ya? itu soalnya itu bukan penghematannya, Pak. Kalau 507 itu, Pak. Iya. Oh iya iya iya, sorry sorry Oh, sorry. depresiasi dikalikan dengan pajak. Depresiasi dengan pajak. 1740 pendapatan Kayaknya sewa. uh, after Jadi yang taxes didapat itu berapa yang mana jadi ya? Oh, ini belum dikalikan dengan pajak ya? iya, Ini Pak. ini kan baru depresiasi. Kalikan dengan pajak ya, Pak? Iya, Pak. Jadi Ini ya. 1450 kan tadi mana ya tadi? Penghematan pajak depresiasi itu kan, Pak, yang 1450 tadi yang Hmm, depresiasi per tahun dikali dari pajak. Kan tarif gini kan? pajak, Pak. Ini berarti kurang. Ya, Ya, nanti beneran lah. 1740 dipajak 35 0,35 Ya, ya. Ya, 507 betul, betul, Pak. Pak. Nah, ya, betul. Ya, inflow Ya, ya. berarti kas masuk. Oke. Tuh. Terus Terus pajak atas pendapatan sewanya itu ada outflow, Pak. Pajak atas pendapatan sewa karena dia kan lesor ya. hmm, eh, di mana, Pak? Di bawahnya penghematan pajak, Pak. Penghematan pajak ini ya. Nah, di bawahnya kita harus nambah lagi satu pajak atas pendapatan sewa, withholdingnya, Pak. Ini ya. Iya, Tes Tapi di slide nggak pendapatan ditulisnya sewa. nggak ada ya? itu biaya sewanya kan 1740 Oke. dikali tarif pajaknya 35, Pak. Yes. Berarti rumusnya berarti biaya sewa Iya, kalikan dengan tinggal pajak. langsung dikali Pajak. 35, Pak. Iya. Nah, kalau yang ini outflow, Pak. Ini outflow, berarti minus, Iya, Pak. kas keluar betul, Pak. Ini Eh, Ini per tahun ya? gini kah? Iya, Ya, Pak. Eh, Pak Sayuti kalau ada view lain, benar ya. Mungkin yang per tahunnya itu aja digedein dikit. Make sure bahwa ini setiap tahun terjadi ini tahun 1 sampai tahun keempat ya. 3 item ini. Arus kas. yang mana, Pak? Ya, yang Sorry. arus kas tahunan. Arus Ini, kas tahun 1 sampai ini tahun kan masuk di 4. sini kan? Iya, betul-betul. Ya, ini kan masuk. Ini kan Dikotakin hitungnya, kali Pak. ya. Nah, yang tahun Oh, 0. oke. Ini sampai ke sini. Ya, ini apa ya? Ini kah? Nah, ya. Kita kotakin. punten, Pak, aku jadi ingat pelajarannya Pak ini malah jadi ingat pelajarannya Pak Jerry. Bukannya harus ditotalin ya, Pak, harus kas bersihnya, Pak. Oh, Yang minus table plus cash minus inflow kita outflow itu plusin ya. Ya, ditotalin di bawah. ini kan, Pak. Iya, Sebelah sini kan? plus minusnya betul. Jadi arus kasnya, oh iya udah, Pak.
total arus kas tahunan ini kan bersih ya namanya ya. Ya, Ya, betul. berarti dijumlah dari sini Pak ya. Iya, Enggak, yang tahun nol enggak kali. pengamatan pajak. Bentar, Pak. Oh, minus. Kenapa jadi ya? 1740 Ini nih yang nol. Kayaknya ditambah yang tahun nol enggak deh. 507 Ini nggak dikalkulin Pak. Di dikurangi tahun nol kayaknya enggak 609, yang Pak. tahun nol ini. Iya. Tahun nolnya Oh, ya banyak itu banget ini. it- itu kali 4 ya, Pak tadi ya? Soalnya ada belum belum dikali 4 ini baru cuman ditambah yang tahun ke nol juga masuk. Oh, masuk ya tahun ke 0 ya. Ya tadi jadinya minus. Heeh. Oh, saya pikir pendapatan sewa nggak ada apa dari nolnya, Pak. Oh, di sini aja kali ya. Di sini aja Ya. kali Pak ya. Di sini aja kali ya. Ini kan ini berarti ini berarti kan minus ini. Ini gitu ya. Nah, terus yang ini penerimaan 58. ini berarti jumlah total ya dari di Pak, luar sorry ini Pak. ya. Bentar ya, Pak. Eh, bentar, saya nyari rumusnya yang ini apa Harus kas awal. ya yang lima kan Bapak ini 4,77 ini kan berarti dari 5.800 kan, Pak? Ini iya ini masuk tahun ke nol. Iya. Mm-mm. Kalau gitu yang Apa tahun nggak jadi 1 lebih sampai gede, tahun Pak? keempat, Kalau 58 ini masuk. 8-nya Kan nggak kalau kita dihitung. lihat ke bawah, Ini nggak dihitung berarti yang nol ini ya, pasti ya. Iya, tahun ke nol doang iya, dihitungnya. Tahun 1 sampai punten 4. Pak, ke bawah Pak, ke tabelnya Pak. Nah, ya. Ini totalnya kan jadi lebih gede, Pak. Kalau kita lihat ini nggak berkurang arus kasnya. Harusnya yang Ya, berarti D52 ini tuh. 42-nya nggak usah masuk. Ya, D52 itu Ya, yang berarti tahun Karena nolnya jangan diikut. Ini lima kan, juta 800-nya kayaknya kita exclude kan, betul. ini ya. Ya, Ini ya, ya, ya. disuruh close. Setuju ini. Ya, Ya, betul ini Pak. setuju. Setuju ini. Ya, terus berarti totalnya di sini Pak ya. Ya. Ini kan tahunan. Ini terus langsung dijumlah sini atau gimana Pak di rumusnya nih? Nggak kalau bentar, Pak. Kalau arus kas udah selesai Pak yang atas itu Pak. Heeh. Ya. Tadi Kalau usah pertanyaannya apa sih? dijumlah, ya udah bener ini. Harus kas sudut pada oh gini aja. Udah cuma sampai arus kas Pak. Heeh. Berarti ini nggak usah ya PV ya. Iya, cuma arus kas aja nggak ada present value Pak. Oke, saya hapus saja. Ya. Oke, terus interpretasinya Pak. Cuman sebentar, kalau dihitung gini, si penyewa rugi ya sebenarnya ya. Dia beli barang 5,8 juta. Ya. Dia cuma menerima duit 1 jutaan setahun, 4 tahun, 4 juta doang. Mm-mm. Kayaknya poin yang poin yang apa? Pajak atas pendapatan sewa, di slide sih nggak ada. Mhm. eh Pak, ini kan kalau di soal cuman berapa arus cash flow dari arus cash flow sewa dari sudut pandang Mm-mm. Ya, yang punya lessor bisa. aja. Iya, Terlepas dari ini dia merugikan atau enggak buat lessor, Pak. Ya, ya. Cuman maksudnya nggak dijelasin yang pajak atas pendapatan sewa itu sih. Jadi kesannya kecil banget. Oh, Nah, tuh. Kalau tanpa pajak, nanti kayaknya harus dikasih ini. yang 609 ya. Maksud mm-mm, Bapak yang 609 ya? betul, betul. Tar. 102.9 Maksudnya memang berapa? kenyataannya sih adalah pendapatan terhadap pajak terhadap pendapatan. Cuman apakah di-exclude di soal ini gitu, dianggap apa ya? Dianggap Pak, sorry Tapi Pak, soal di layar Bapak pada muncul breakout room in progress nggak sih Pak? enggak. nggak ada Pak, nggak ada. Di saya muncul, makanya saya nggak bisa jawab karena kehalang breakout room in progress ya. Apa saya dijadiin admin ya? Ya tadi Nggak ada nih takutnya Pak. sih siapa jadi admin gitu. Terus breakout Ya, room. di tempat saya ada kelihatan room 2 4 orang, room 1 4 orang, room 3 Oh, 0, room 4 close ada aja. 5 orang. Window itu ditutup aja. Windownya ditutup aja tanda silang. Takutnya kalau saya admin saya close jadi close semua room, Pak. Enggak ya? Enggak kok itu pop up Oh, doang. baik. Ntar, Pak. Siap, siap.
Nah, Pak, ada yang ini ya, bentar ya. Kenapa jadi soalnya pajaknya gede 1740? banget, Bentar ya, 35%. 609. Benar, Pak. Enggak, Rugi. plus Bisnis penghematan rugi nyewain alat. depresiasi, pajak pendapatan sewa 174. Pak, punten Pak, 1029 ini rumusnya apa ya, Pak? Yang mana Pak? Yang Satu 1029, ya. jumlah di luar tahun ke satu sampai tahun keempat Pak. Setahun. Iya, 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 iya. Di luar yang tahun nol, tahun ke nol ya ini. 1740. Bentar, saya Tahun. ini ya, ada. Bentar ya, Pak. Bentar, Pak, bentar. Saya pakai pakai kalkulator beras, Pak, bentar. Sewa setelah pajak 1740 menggunakan berarti ini ditambah pas 507 tahunan. 500 dikurang 609 07 500 ya. 1740.000. 1638 kok di sini 1029 ya, Pak? Gimana Pak? Maaf. Coba ininya, 609 itu dinolin. Satu Yang pajak atas ini, nah pura-pura nol aja dulu. Nah, kali nol apa? bukan, Pak. Nah, oke. Bukan, Pak, ini, Pak. Sama nggak 1,6, Mas Yudi? Iya. 1638.500. Iya, kenapa ya bisa ya? Kenapa rumusnya jadi gitu ya, Pak? Karena kan kalau saya ngitung 1740 tambah 507 itu udah 2247 dikurangi 609 kan? Dapatnya sama Kalau itu 1,638 itu. oh, sorry, penerimaan after sewanya yang Pak Dolis tadi dikurangin udah dikurangi teks, Pak. Harusnya Iya, yang kan namanya juga 1740. after tax itu udah tulis ya. Heeh. Jadi jangan lagi pajak, jangan ada pajak lagi kan? Ya, nggak ada pajaknya maksudnya betul 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 Pak Dolis. Punten. Yang mana Untuk Pak? Maaf arus Pak. kas, untuk arus kas. Ya, jadi yang rumus ke bawah bukan yang Oh, 1131 Pak, tapi yang atas Pak biaya sewa yang 1740 Pak. Yang atau ini kalau mau row 49, 48 dihilangkan aja. Iya, 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 iya. Ini kalau pajak atas sewanya dihilangkan betul Pak, karena jadi double tadi ya Pak, saya Iya, itu dua ya. kali pajak. Heeh. Ya. ini berarti nggak usah Pak ya? Ini delete. Kan, Enggak. row Kalau gini nggak ada 48, 49. masalah Pak. Kalau gini nggak ada masalah. Kalau yang Bapak kan 1131 itu kan 1740 sudah dikurangi Ya teks. ada pajaknya. Ah, ah, Pajak. ah, ah. Kalau kita mau tetap munculin teksnya yang 609, berarti kita pakai yang 1740 biaya sewa yang di atas, Pak, di tabel yang dikuningin Ya, Bapak. yang sebelum sewa, sebelum pajak. Ya, Berarti ini before. Ini berarti judulnya before tax gitu ya? enggak, itu enggak apa-apa, Pak. Itu enggak apa-apa, Pak. Itu kan untuk hitung. Enggak apa-apa, Pak. Maksudnya untuk total total arus kas tahunan ini loh, Pak. Hmm. Yang 1638 Hmm. ini kan rumusnya dari yang penerimaan sewa Bapak itu setelah dikurangi teks. Kalau sudah dikurangi teks, tadi yang disampaikan Bang Sayuti, kita nggak boleh nulis lagi pajak pendapatan atas sewa, karena ini berarti Oh ini tadi double. nol ya? Ya, itu dinolkan. Kalau enggak, yang 1131 itu dipindah diganti yang di atas, yang biaya sewa per tahun, Pak, yang belum ada teksnya. Nah, itu baru Bapak bisa masukin 609 di sini sebagai pengurang. Totalnya ke bawah sama, Pak, nantinya. 1638 Pak. Berarti ini kita delete gimana Pak? Yang ini? Ya, maksudnya menurutku delete Ya, aja sih lebih iya Ya. bagus Pak, ya. biar nggak ini, 849 iya, ya. biar nggak multi tafsir. Ya begitu. Ya, delete aja. Sip, Nah, itu rumusnya tinggal diulang. Dua kali. Ya. ya Pak. Nah, Ini. bener. Nah, gini baru cuan nyewain alat. Cuan. Iya, 1,6 juta setahun kali Iya, 4 iya, iya tahun. Pak, iya Pak, betul. Menguntungkan ya. Ya betul 65 kan. Nah, Berarti kan untuk 754. Ya, Berarti ini kalimatnya apa Pak? Pedang pemerintah. menguntungkan betul tuh bahasa yang paham Berarti cuan itu tuh Pak. Bang saya tadi betul itu. Berarti ini harus ada selisihnya ya. Kasih selisihnya ini ya. Set ini kan. Nah, ini kan dikasih oh, just. Nah, gini kan ya positif ini kan Pak ya. Iya Pak, ya. Lebih ada besar keuntungan daripada 754 betul Pak, lebih gede Pak. Harus Jadi pendahulu ini bukan sewa. tentang NPV.
Makanya berarti bahasanya apa nih Pak? NPV-nya diganti apa ini? Eh, apa ya, margin ya atau apa ya Bang Sayuti, kalau kalau cuan ini disebutnya Kas, apa ya? kas positif itu ya. Profit sih, cuman profitnya itu bukan present value ya. Hmm. Ya ya, ya ini mau diganti Pak. Betul. Kas positif itu masih memiliki selama 4 tahun gitu ya. Atau gimana? Ya, masih mendapatkan arus kas positif Ya, 754 selama ya. tahun Ya. masih mendapatkan arus kas positif sebesar 754. 754. Ya, terus ini berarti transaksi ini menguntungkan bagi mereka. Kalimat berikutnya mungkin ini sih, mungkin Oh, kurang Pak. tepat ya. Ini Ya, berarti monggo. transaksi menguntungkan bagi mereka. Ini Aku berarti mikir nih kan, menguntungkan bagi laser gitu ya. menguntungkan bagi lesser ya. Ada yang live ya? Siapa tadi tuh di kita? Sarah, Sarah. Maria Oh, Kiri Sarah. jalan ya. Mbak ada Mbak Sarah ada. Bukan Sarah. Oke. Oh Mbak Sarah, Sarah. enggak Oh Mbak pernah. Sarah. Oke. Iya. Ini nggak usah kali ya. iya Pak. Itu Itu nggak usah kita ya. dilihat aja, iya Pak. Bingung ini. Iya. Iya, siap. Soalnya tadi kan yang soal bagian A kan si penyewa juga untung, Iya, pemberi sewa juga untung sebenarnya kan. Boleh kan iya. dalam kondisi ini dua belah pihak untung ya. Saling menguntungkan Pak sebetulnya Pak. Oh, oke berarti terus tambah gitu ya Pak ya. Iya, betul Pak. Secara umum Dua gitu ya. sisi, Secara gimana Pak? dua sisi, Secara Secara, umum, secara umum. eh, apa namanya, kedua belah mekanisme pihak, kedua belah leasing pihak. Ya. Kedua belah pihak lisi peser ini ya. Ini kurang satu. Lisi laser sama-sama diuntungkan itu gimana? Ya, ya betul Pak. sama diuntungkan dalam skema leasing ini. Dalam skema leasing. Ya, Oke, oke, ya, sudah. Yes. Oke, terus yang kedua ini server, berarti sama ini ya rumusnya ini sama nih. Ini ya, si rumusnya mesinnya sama ini ini. tuh pertanyaannya apa ya, bentar ya, saya Sama lihat Pak. perusahaan nyewa atau membeli tadi enal maksudnya ini. Use or buy. Oke. Iya, berarti kan Berarti selama selama kita menemukan null, udah selesai sih ya Pak. ya dulu Pak, kita dulu nih. After tadi rumusnya apa tadi? Aduh, rumusnya apa tadi? Depresiasi Pak. Aduh, apa tadi Pak? Depresiasi dulu. Eh, Oh, tadi oh, kan sewa ya. Kita langsung sewa aja ya. Kita ini lihat kan sewa tadi ya. ya. Oh, oke. Ini udah soal kedua ya. Yang kedua, Pak. Tadi rumusnya berarti ini budget, ini tadi enggak ya. Nah, ini ya 8,2 di after list take payment tadi. Itu malah jauh banget gua. 4 terus berarti biaya sewa. Oke. Yang mau dicek Pak ya, cost Ya Pak. depreciation. Cost depreciation tadi berarti biaya beli berarti yang ini tadi biaya beli ini biaya beli 65 65 Ini 75. dibagi dengan durasi 64 Durasi 3 durasi kan tahun. 4 kalikan dengan teks 68. Ya, 6. Oke tadi oke
depresiasi ini. Oke, ini tadi jumlahnya TPV, Harga TPV-nya beli, saya ini. Coba lagi nih. harga beli tadi Pak kalau yang now Pak, Gimana Pak? Sorry Pak. harga belinya Pak, itu harga Eh, beli. ini rumusnya masih belum berubah nih Pak. Sebentar. Oh, Oh, Masih rumus di atas kayak ini. Bentar. Aduh. dolarnya dibuka gitu. Iya, ini berarti eh, yang 26 ya. Sorry, 26. Ini berarti 26. Ini berarti 26. 26. 1 plus tadi apa rumusnya tadi ya? Eh 1 plus D21 tadi. Eh, apa tadi? Dua, 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 dua. After tax Oh, cost. after tax cost of debt ya. After tax cost of debt. Ini berarti after tax cost of debt. After tax of debt. Nah, Pak. Yes. Dolar. Dah, copy aja di sini nih. Dari sini beda pusing nih. Sini aja dah. Set. 42. Tambah. Set. Tambah. Nah, 3 tahun doang. 2. 43. Hah? 3 ya? Ini 3 tiga tahun Pak. doang. Nah, Bisa seperti ini 3. pangkatnya dulu, habis itu belakangnya. Ini delete. Yes. Hati-hati turunnya. Minus ya? 1, 2, 3. Oke, 3. Ya, leasingnya ini, terus belinya tadi 75. Harusnya masih positif ya? Masih positif. Masih positif ini harusnya nih. 75, 24, Harusnya, 3 tahun kan? iya ini harusnya. Nah, 74 ya Pak. Mau dicek Pak. Kan Ya, belinya kan tadi kan 75, ya, 75 ribu. 75.000 Ya, dikurangi. TPV-nya 67. Ya, 500 minus kan. ya. Jadi masih sewa. Oke. Berarti ini nggak usah. Sampai Nggak usah. masih. Selanjutnya berarti kita opsi yang dipilih karena nol positif, opsi menyewa lebih menguntungkan dibanding dengan membeli. Berarti kita gitu ya Pak? Yes. Berarti kan dan sitip sama ya. Yes. Pak. 7476. Oh, ya. Biaya menyewa saya daripada untuk Wih, usaha jam server. 8 Bang Nulis hari ini rekor. Beres masuk kumpul ini dah selesai. Beres nih, jam 8 ini. Oke, cek dulu. Oke, udah ketemu saya save dulu. Cek lagi ya Bapak. Ya Pak, Ada yang lewat nggak kira-kira? Ini yang pertama. Ini aja deh. Ini yang pertama, soal yang pertama. 745. Terus debt, terus sama after tadi experiment-nya. Oke, 131. Ya, ya. TPV-nya. Oke, sampai dengan 4 tahun. Namanya positif dibandingin dengan beli 58. Oke, masih positif berarti sewa. Oke, terus harus kas awal, kas keluar 1 sampai 4 tahun. Terus masih Salah satu 4 tahun. oke, sewa, depresiasi, after tax ya. Oke, depresiasi pajaknya harus masuk. Tahunan 1638. Ya.
5748. Oke. Oke, tinggal kita KPN aja. Store take cost of debt. Oke. Oke. Payment-nya sewa kalikan dengan ini sama dengan pajak bersih. Set apresiasi kalikan pajak 2632. total baca lah ya. Tapi step. Empat, iya sama Pak. 1, 2, 3, iya. Oke. Ini 5 plus ini bisa daripada 07 sewa. Oke, dah. Bungkus kayaknya Bang Dolis. Mana Pak Saidi? Mbak Sarah dan yang lain, monggo. Setuju aja. Pak Dolis terpercaya. Aman diatur sih, kayaknya benar udah logiknya. Bismillah bungkus kayaknya Bang. Dah, bungkus. Yuk, iya. Bungkus. Oke. Rekor kita. Ini balik lagi ke rumah atau langsung cabut ini? Pak itu aja udah nggak ada kok. Oh, udah gak ada, berarti cabut berarti udah. Iya. Ya udah, saya rapin sebentar, saya kirim ini ya Yap. ke Ini Mas Kevinnya lagi meeting sama saya. Oke. Izin tak Makasih Pak rapin Dolis. sebentar. Ya, makasih. Makasih ya. Makasih Ya, semuanya. makasih semuanya. Mas Dodi, Mas Doli, Mas Ya, Sarah. Baby, Mbak Ya, Sarah. makasih, Dadah. makasih. Ya, izin leave.